Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dengan NPM 2121010155. Saya dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum perdata internasional. Adapun pengertian ruang lingkup hukum perdata internasional, dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa istilah dalam bahasa asing yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu istilah hukum perselisihan dan hukum antara tata hukum. Sedangkan Guntama memberikan pendapat bahwa tentang pengertian hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan peraturan dan keseluruhan hukum yang menunjukkan setelah hukum, manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan dan peristiwa antara warga negara suatu waktu tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dengan NPM 2121010155. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tentang hukum perdata internasional. Nah, pengertian ruang lingkup hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa istilah dalam bahasa asing dan apa yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu istilah hukum perselisihan dan hukum antara tata hukum. Sudarge Guntama memberikan pendapat tentang pengertian hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan peraturan dan kekuasaan hukum yang menunjukkan setelah hukum keseluruhan. Peraturan dan kekuasaan hukum yang menunjukkan setelah hukum itu manakah yang berlaku dan apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan dan peristiwa antara warga negara dapat suatu waktu tertentu memperlihatkan tidak penilaian dengan setelah lingkungan kaidah hukum. Ada dua atau lebih dari negara berbeda dalam lingkungan kuasa tempat pribadi dan sosial. Pergaulan masyarakat internasional menyebabkan salingnya bertanya tentang sistem hukum negara-negara di dunia dan sederajat kedudukannya. Akibat terjadinya interaksi dan transisional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan peristiwa dengan lebih dari satu sistem hukum atau kaidah-kaidah hukum negara yang berbeda. Dengan demikian, timbullah persoalan-persoalan khas yang mendapatkan anggapan sebagai masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Adapun ruang lingkup hukum dari perdata internasional itu terdiri dari, yaitu yang tersempit, yang lebih luas, dan lebih luas lagi, yang terluas lagi. Adapun ruang lingkup hukum perdata internasional terdiri yang tersempit. HPI hanyalah terbatas pada masalah hukum yang berlaku. Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal lainnya berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing atau kewarganegaraan yang tidak termasuk di bidang hukum perdata internasional. Sistem HPI dianut dari Jerman dan oleh Belanda. Nah, yang terusnya itu yang lebih luas. Hukum perdata internasional tidak terbatas pada persoalan-persoalan, tetapi termasuk pada pula persoalan yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau kewenangan hakim. Jadi hukum perdata internasional tidak hanya menyangkut masalah hukum yang harus diberlakukan, tetapi menyangkut persoalan hakim yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum. Sistem hukum perdata internasional dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya. Adapun hukum perdata internasional yang lebih luas lagi. Hukum perdata internasional tidak hanya menyangkut persoalan hukum dan pilihan forum atau hakim, tetapi juga menyangkut status orang asing. Sistem semacam ini dikenal dengan negara-negara Latin, yaitu Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Serikat atau Amerika Selatan. Nah, yang lebih terluas, hukum perdata internasional menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraannya. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Adapun status personal dan dikaitkan dengan kewarganegaraan dan domisilinya. Status personal dapat dimaknai sebagai keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan dengan fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Adapun ruang lingkup status personal secara umumnya dibedakan menjadi tiga, yaitu ruang lingkup menurut konsepsi yang luas, ruang lingkup yang menurut konsepsi yang lebih sempit, dan ruang lingkup konsepsi yang lebih sempit lagi. Proses dalam menentukan status personal seseorang dan hukum perkara internasional secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut asas nasionalitas, kewarganegaraan, dan menurut asas teritorial atau domisili.
Salah satu hal yang memiliki kaitan erat dengan status personal sendiri adalah yaitu pembahasan tentang kewarganegaraan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang NKRI 1945, maksud dari kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Adapun asas-asas dalam persoalan penentuan kewarganegaraan setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu asas tempat kelahiran atau asas keturunan. Yang dari dua asas ini akan menimbulkan akibat hukum sebagai beda bagi status kewarganegaraan seseorang, apakah berpindah atau yang lainnya sebagainya. Kausa domisili yang jamak dikenal di negara atau tempatnya menetapkan yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Sebab istilah hukum domisili ini pada awalnya didasarkan pada keadilan persamaan penganatan yang dimiliki oleh seseorang dalam hukum perdata internasional. Inggris domisili terbagi menjadi 3, yaitu domisili of origin, domisili of cause, dan lainnya. Adapun kualifikasi adalah suatu proses hukum internasional yang mengaplikasikan fakta-fakta peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, hal ini penting karena menentukan sistem hukum mana saja yang digunakan. Kualifikasi meliputi 2 tahap, yaitu kualifikasi fakta yang mengaplikasikan fakta keadaan dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi ketentuan hukum yang mengkelompokkan aturan hukum dalam di bidang tertentu. Sudarga Guntama mengenal 3 teori kualifikasi menurut Aylesbury, di mana makna hukum dalam asas hukum perdata internasional dikualifikasikan menurut makna hukum internal, hukum hakim itu sendiri, dengan perkecualian menurut Le Causa, di mana kualifikasi itu dilakukan menurut sistem hukum di mana definisi itu berasal. Kualifikasi otonom, di mana kualifikasi dilakukan secara independen dan sistem hukum tertentu. Teori Aylesbury yang paling umumnya memiliki kelemahan seperti terlalu menekankan aspek internal dan material, dan mengabaikan sifat unik hukum perdata internasional yang bersifat internasional. Teori Le Causa meskipun menganjurkan kualifikasi berdasarkan sistem hukum asing dapat menyebabkan internasional dalam kualifikasi. Teori kualifikasi otonom meskipun independen mungkin tidak memiliki dasar kualifikasi yang jelas. Adapun ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan. Ketentuan umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Ketertiban umum intern juga disebutkan juga ketertiban umum internasional, dalam artinya ketertiban yang menunjukkan suasana internasional, bukan ketertiban yang berlaku di semua negara dan sifatnya tetap nasional. Hak-hak yang diperoleh adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang memiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh dari Lekeparis. Jadi, persoalan mengenai hak yang diperoleh ini seseorang atau suatu subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti kaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing tersebut. Adapun peninjauan kembali atau renopi menurut pasal 2 Rencana Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia, apabila hukum nasional seseorang berlaku di hukum tersebut mengacu pada hukum Indonesia yang berlaku padanya, maka berlakulah hukum internasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini dianjurkan untuk menerima renopi. Dengan diterimanya renopi, maka penggunaan hukum internasional Indonesia akan lebih luas sehingga memberikan jaminan yang lebih besar atau penerapan hukum yang benar dalam permasalahan hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Dalam bukunya Fundaments of International Privat of Bayu Seto, Hardijawahono menjelaskan bahwa renopi ini dikenal dengan doktrin remisi atau referral, dengan doktrin yang digunakan untuk menghindari penerapan hukum yang seharusnya berlaku.
atau lex causa. Sebagaimana yang ditentukan penerapan hukum seharusnya berlaku di lex causa berdasarkan prosedur hukum perdata internasional yang normal. Hal ini mengalihkan rujukan kepada hukum atau sistem hukum lainnya seperti aturan lex spori atau sistem hukum lainnya lex causa yang ditetapkan. Oleh karena itu, Renopi ini dijadikan alat sebagai hakim untuk menentukan lex causa terhadap sistem hukum yang dianggap atau memberikan putusan yang terbaik. Dengan demikian, dalam proses Renopi, suatu kaidah hukum perdata internasional harus dikesampingkan. Adapun pro dan kontra mengenai Renopi. Terhadap lembaga Renopi ini ada yang setuju, pro, dan ada yang tidak setuju. Adapun yang setuju terhadap Renopi berdasarkan alasannya yaitu Renopi tidak logis. Apabila kita menerima Renopi, maka yang terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya suatu referring atau back ad infinitum, hingga akan terjadinya suatu conclusi vitausus. Artinya tidak akan ada suatu penyelesaian karena terus-menerus akan seperti orang main pingpong atau badminton, di mana bolanya akan terus saling diuper. Sebaliknya, menurut mereka yang pro Renopi bahwa tidak perlu setiap penunjukan kembali harus berarti. Penunjukan ini dapat juga merupakan setelah sekali merupakan, maka hal ini tidak akan pelemparan bola hilir atau mudik pulang pergi tanpa habisnya, tetapi hanya sekali saja dioper bolanya, terus dioper kembali dengan terima pelaporannya itu. Adapun Renopi merupakan penyerahan kedaulatan. Hal ini dianggap suatu virtual dari kaidah-kaidah hukum perdata internasional, seolah kita mengapitulasikan kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah hukum perdata internasional asing, seolah-olah HPI asing menggantikan kaidah-kaidah HPI kita. Dalam ini, hukum negara tidak dibahayakan. Jadi seperti yang dikaitkan oleh Kaiser, seolah kita dekat sekali pada suatu, atau seperti dikaitkan dengan oleh Mas bahwa penerima Renopi akan berarti suatu hukum perdata internasional. Renopi membawa ketikan pasti hukum. Penerima Renopi akan membawa ketidakpastian apabila Renopi diterima akan penyelesaian hukum perdata internasional yang akan menjadi samar-samar, dapat berjalan ke segala jurusan, dan tidak kokoh atau tidak stabil karena akan menjadikan untuk menentukan teori Renopi mana yang diterima oleh suatu negara, sehingga oleh karenanya secara teoritis dan praktis akan diperoleh kesulitan apabila kita menerima Renopi ini. Oleh sebab itu, sebaliknya kita tolak. Sebaliknya, mereka yang pro Renopi mengatakan bahwa penolakan Renopi akan membawa ketidakpastian, sebab jika Renopi ini diterima, maka hukum intern dari asing hakim sendirinya akan dipakai. Hal ini akan membawa kepastian. Sebaliknya, jika Renopi ditolak, justru akan menjadi kesulitan dan ketidakpastian. Misalnya, hakim Inggris memakai hukum intern Prancis dan hakim Prancis memakai hukum intern Inggris dalam hal yang sama. Adapun penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah praktik memanfaatkan celas atau ketidakjelasan dalam peraturan untuk mencapai tujuan yang bertanggung jawab dengan semangat hukum tanpa secara eksplisit melanggar aturan meskipun sering dianggap tidak etis. Tidakkah ini dapat merusaki integritas secara adil dari sistem hukum? Contohnya termasuk perusahaan besar yang mengalihkan keuntungan ke yuridiksi pajak lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak. Bank yang menggunakan produk keuangan kompleks untuk menghindari regulasi, dan perusahaan yang mengaplikasikan pekerja sebagai kantor independen yang akan menghindari wajib hukumnya. Praktik ini juga terjadi dalam suatu kekayaan intelektual dengan modifikasi desain untuk menghindarkan pelanggaran paten. Dampak negatif dalam penyeludupan hukum meliputi penggurungan terdapat negara di histori pasar dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Untuk mengatasi masalah ini dapat diperlukan regulasi yang lebih ketat di peningkatan
transparansi dan pengawasan yang lebih baik, serta kolaborasi internasional dan edukasi dan serta publikasi untuk menjaga integrasi sistem hukum yang mencapai keadilan serta persaingan yang sehat di pasar. Adapun persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan atau adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim dapat memberikan putusan akhir atas perkara utama. Dalam hukum perdata internasional, persoalan pendahuluan muncul ketika putusan atau persoalan hukum untuk bergantung pada kebebasan atau hubungan hukum dan persoalan hukum lainnya. Persoalan pendahuluan bisa muncul berkali-kali dalam suatu serangkaian atau peristiwa. Misalnya dalam masalah warisan, pertama harus ditentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau anaknya. Persoalan pendahuluan tahap pertama. Untuk itu perlu ditentukan kebebasan atau perkawinan orang tua anak tersebut atau persoalan pendahuluan terhadap kedua. Jika seorang orang tua pernah kawin sebelumnya, perlu ditentukan kesalahan atau penceraian dari perkawinan sebelumnya atau persoalan pendahuluan tahapan ketiga. Adapun pilihan hukum. Secara umum, pilihan hukum dalam suatu konteks perdata internasional memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yaitu memberikan kepastian hukum, mengurangi resiko litigasi atau meningkatkan prediktibilitas atau stabilitas fleksibilitas dalam pemilihan hukum dalam harmonis dalam suatu standarisasi kontak internasional secara keseluruhan. Pilihan hukum adalah elemen penting dalam kontak perdata internasional yang memberikan para pihak contohnya lebih besar atas bagaimana hubungan hukum mereka diatur dan dipahami. Pendidikan hukum memakai peran penting dalam meningkatkan beberapa macam caranya pada kurikulum yang komprehensif, yakni materi teoritis dan praktis serta studi kasus internasional pada pengajaran oleh para praktis dan ahli hukum melalui kolaborasi dengan praktis untuk melakukan program magang dan kerja di lapangan pada penggunaan teknologi atau sumber daya digital, yaitu menggunakan akses ke sumber daya digital dan forum pembelajaran digital serta pada pembangunan keterampilan analisis dan kritis, yaitu diskusi, debat, kelas, dan melakukan penulisan hukum. Adapun status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Penyesuaian hukum kontrak nasional dalam konteks kontrak internasional sebaliknya harus dipandangi sebagai suatu tentuan sekaligus kebutuhannya. Tentuan dalam arti ini, pembaharuan hukum konteks atau perjanjian merupakan keharusan dari adanya era globalisasi dari Indonesia dapat terus eksis dalam aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Kebutuhan dalam arti pembaharuan hukum kontrak atau perjanjian dalam dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum, peningkatan pandangan dan transaksi bisnis internasional dapat dilaksanakan secara optimal dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak swasta. Sudah seharusnya prinsip-prinsip Unduroi atau menjadi suatu rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan. Dalam hukum perdata internasional dikenal sebagai macam badan hukum. Untuk penggolongan badan hukum ini menurut Sudargo Guntama mengemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, badan hukum mempunyai suatu kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban perdata yang meliputi badan hukum publik antara lain negara, provinsi, kota, kabupaten, atau organisasi publik lainnya yang didirikan oleh negara sebagaimana suatu badan hukum tersendiri atau BUMN. Yang kedua yaitu asosiasi yang bersifat perdata dan bersifat sebagaimana badan hukum dalam sistem hukum perdata internasional, yaitu perseorangan atau PT perusahaan perseorangan, koperasi atau dan yayasan. Yang ketiga yaitu asosiasi yang tidak berbeda badan hukum.
Dalam praktek hukum perdata internasional, seringkali diperlakukan seperti layaknya suatu badan hukum yang meliputi persekutuan-persekutuan dagang atau persekutuan perdata pada umumnya. Ke dalam kelompok ini juga termasuk persekutuan-persekutuan perdata yang tidak menganjak keuntungan, misalnya persekutuan dan diorganisasi suatu tujuan sosial. Di samping perusahaan internasional, di Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan yang asing yang dibentuk dalam rangka penanaman modal, antara lainnya bentuk joint expresses. Terhadap persoalan tersebut, di dalam hukum perdata internasional berkembang doktrin yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan suatu hukum badan hukum, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Menurut asas ini, status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum tepat di mana mayoritas pemegangan sahamnya menjadi warga negara. Doktrin ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan kurang menguntungkan karena kesulitan dalam menetapkan kewarganegaraan dan domisili dari mayoritas pemegangan saham, terutama dalam komposisi kewarganegaraan atau domisili ini sangat beraneka ragam. Adapun asas Businis. Menurut asas ini, suatu kewarganegaraan hukum, suatu badan hukum harus tunduk kepada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Teori ini menghendaki agar hukum dapat di mana suatu badan hukum memutuskan kegiatan bisnisnya atau menjaminkan harus digunakan untuk mengatur status hukum badan hukum yang bersangkutan. Asas ini umumnya diterima di negara-negara Eropa seperti Prancis, Swiss, Italia, negara. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Suatu badan hukum dalam melakukan aktivitas bisnis yang dengan badan hukum dari negara lain adakala melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan demikian ini untuk menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Apabila suatu transaksi perdagangan atau bisnis timbul oleh persoalan demikian akan menimbulkan permasalahan, yaitu hukum negara manakah yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan perkara pembuatan melawan hukum. Adapun untuk menjawab persoalan ini dikenal dengan adanya beberapa teori, yaitu hukum yang dipergunakan dalam hukum tepat di mana terjadinya perbuatan melawan hukum. Menurut Wolfe, ada 3 teori mengenai tempat dilakukan perbuatan melawan hukum, yaitu yang pertama tempat perbuatan yang dilakukan, yang kedua tempat akibat terjadinya perbuatan di mana perlakuan pertanggungjawaban, yang ketiga diberikan kebebasan kepada pihak yang dirugikan untuk memilih tempat yang dijadikan sebagai tempat dilakukan perbuatan melawan hukum. Seterusnya itu untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum digunakan oleh prinsip Lackawanny. Teori ini dianut oleh Webster Al-Safigani yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum selalu dipergunakan untuk hukum Lackawanny. Dalam perkembangannya, ternyata di berbagai negara terdapat aliran yang mengombinasikan untuk asas tempat dilakukan perbuatan melawan hukum, dan Lackawanny contohnya di Inggris dan di Jerman. Adapun bab 11 asas-asas hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Yang satu yaitu pengantaran. Manusia sebagai subjek hukum tidak dikenal dalam stasis melainkan selalu dinamis. Dalam upaya menentukan kebutuhan hidupnya dan kodratnya sebagai manusia, ia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan subjek hukum lainnya yang bukan manusia, yaitu badan hukum. Dalam melakukan interaksi ini terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang utama menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Mereka akan diatur oleh hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Interaksi manusia dengan manusia lainnya atau badan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang bersifat perseorangan atau perdata, dan masuk ruang lingkup hukum perdata yang meliputi sub-bidang hukum, yaitu hukum keluarga mencakupi sub-bidang hukum perkawinan dan waris. Yang kedua, hukum benda, dan yang ketiga hukum kontrak. Di bawah ini penulisan akan menguraikan asas hukum perdata internasional yang berkaitan dengan bidang hukum perdata tersebut. Yaitu yang ke B, asas-asas umum hukum perdata internasional yang berkaitan dengan bidang hukum yang keperdataan, yaitu asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum benda. Yang A, klasifikasi benda. Perihal mengenai klasifikasi benda dan hak
kebendaan dibedakan menjadi benda tetap, benda bergerak, dan juga benda tidak berwujud, baik atas kekayaan intelektual. Persoalan mengenai benda apa yang termasuk dalam benda bergerak, benda yang tidak bergerak, dan benda tidak berwujud. Bagi sistem hukum negara di dunia menetapkan kriteria atau klasifikasinya benda-benda. Oleh karena itu, pertanyaan yang penting dalam hukum perdata internasional adalah berdasarkan hukum mana klasifikasi jenis benda tersebut harus dilakukan. Dalam kaitan ini, dalam hukum perdata internasional dikenal dua asas hukum utama untuk menetapkan klasifikasi kebendaan, yaitu yang pertama hukum tetap gugatan atau benda diajukan oleh lex spori. Yang kedua hukum tepat di mana benda tersebut berada atau terletak, lex situasi atau lex raisitei. Adapun mengenai klasifikasi benda dibedakan sebagai berikut, yaitu status benda bergerak. Penetapan status benda bergerak ditentukan berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional sebagaimana berikutnya, yaitu yang pertama, yang A, hukum tepat pemegang hak atau benda tersebut memiliki kewarganegaraan atau asas nasionalitas. Yang kedua, hukum tepat pemegangan hak atau benda tersebut berdomisili atau asas domisili. Yang ketiga, hukum tepat benda terletak atau lex situasi. Asas yang disebutkan dalam poin A dan B itu atas sebenarnya dilandasi oleh hukum lainnya, yaitu mobil sukuntur sens. Status benda tetap. Asas umum yang diterima dalam hukum perdata internasional tentang benda tetap bahwa status hukum benda tetap ditentukan oleh hukum di mana benda itu bergerak itu berada. Pandangan ini dianut oleh Indonesia sesuai dengan pasal 17 AB. Yang C, status benda tidak berwujud. Adapun benda-benda yang dikategorikan ke dalam benda tidak berwujud antara lainnya meliputi hak atau tagihan hutang, hak yang menggunakan atau hak tanah atas hipotetik atau kapal laut, pesawat terbang, gadai, dan hak yang kekayaan intelektual atau HKI. Asas hukum perdata internasional yang relevan dengan persoalan penentuan status benda tidak berwujud antara lainnya itu menetapkan bahwa suatu hubung yang diberlakukan untuk sistem hukum artinya yaitu tempat, satu, kreditur atau pemegangan hak atau benda itu berkewenangan untuk berdomisili. Yang kedua, gugatan atas benda itu diajukan. Yang ketiga, tempat dibuatnya perjanjian hutang piutang. Yang keempat, sistem hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda. Yang kelima, yaitu memiliki kaitan paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut. Yang keenam, pihak yang presentasinya paling khas untuk karakteristik dalam perjanjian. Perbuatan pengalihan benda tidak berwujud HKI dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang terhadap pemilik HKI dilakukan di dalam wilayah di mana HKI itu didaftarkan, dan HKI yang berkaitan dengan paten adalah tempat paten personal atau diproduksi. Yang B, lembaga jaminan. Di berbagai sistem hukum dikenal berbagai bentuk dan corak lembaga jaminan seperti hipotek, gadai, fidusia, dan hak atas tanggungan. Masing-masing bentuk jaminan ini menunjukkan karakteristik yang berbeda, akan tetapi secara umum disepakati bahwa lembaga jaminan ini merupakan lembaga hukum yang bersifat yang digantungkan oleh perjanjian pokoknya. Apabila hendak dipermasalahan berdasarkan kaidah hukum mana validitas jaminan itu ditentukan, maka dapat beberapa kemungkinan hukum yang seharusnya berlaku, yaitu yang pertama, hukum tempat pemegangan jaminan atau kreditur yang menjadi warga negara. Yang kedua, hukum tempat yang memiliki kaitan dengan panting substansial dan perjanjian induknya, atau hukum yang dipilih para pihak sebagai hukum yang seharusnya diberlakukan dalam perjanjian pokoknya. Yang kedua, asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga atau perkawinan. Pengertian perkawinan dan perkawinan campuran. Di Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pengertian perkawinan diatur dalam pasal 1 sebagai berikut. Ikatan lahir dan batin secara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan antara sesama warga negara Indonesia diatur dalam undang-undang tersebut. Negara lainnya memiliki suatu hukum positif yang tergantung pada tentang perkawinan itu, sehingga apabila seorang warga negara Indonesia atau pria dan wanita hendak melangsungkan perkawinan
dengan sesama warga negara lainnya atau perkawinan dan wanita, maka perbedaan kewarganegaraan yang berbeda sistem hukumnya akan menimbulkan persoalan hukum perdata internasional, yaitu mengenai hukum mana yang akan dilakukan untuk melaksanakan perkawinan tersebut, bagaimana mengenai kewarganegaraan anak atau status anak, kekuasaan orang tua, dan lain-lainnya. Adapun mengenai perkawinan campuran secara teoritis, di dalam hukum perdata internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian atau perkawinan campuran, yaitu yang pertama, pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda dan domisilinya, sehingga terdapat masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda. Yang dua, pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya atau nasionalitasnya, yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 57. Adapun mengenai asas-asas pokok hukum perdata internasional di bidang hukum keluarga atau perkawinan akan diuraikan di bawah ini, yaitu yang pertama, validasi ensial perkawinan. Asas utama yang berkembang dalam hukum perdata internasional, hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas atau material suatu perkawinan adalah yang pertama, asas lex loci collaboration, yang bermakna bahwa validitas materi perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Asas ini yang dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Yang B, asas yang menyatakan bahwa validitas materi perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dianggap, atau asas ini yang dianut oleh negara-negara Eropa konstitusional. Yang B, asas yang menyatakan bahwa validitas materi perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang tepat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. Asas ini yang dianut oleh Inggris. Yang D, asas yang menyatakan bahwa validitas atau material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan oleh perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan yang berlaku di dalam sistem hukum dan para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Asas yang keempat, yaitu D, inilah yang digunakan dalam Indonesia. Hal ini dianut dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menentukan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Indonesia atau seseorang warga Indonesia dengan seseorang warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang diberlakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan dibagi kewarganegaraan Indonesia yang tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya mengenai perkawinan campuran, pada pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menentukan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa sistem-sistem perkawinan ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing yang pihak terpenuhi. Yang kedua, validasi formal perkawinan. Pada umumnya pada berbagai sistem hukum validitas formal perkawinan ditentukan berdasarkan asas lex ris actum, yaitu berdasarkan tempat dilangsungkan perkawinan. Yang ketiga, akibat perkawinan. Beberapa asas yang dikembangkan dalam hukum perdata internasional tentang akibat perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan dengan orang tua atau anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan, dan sebagaimana berikutnya. Yang pertama, sistem hukum tempat perkawinan diresmikan. Yang kedua, sistem hukum di tempat suami istri bersama-sama menjadi kewarganegaraan setelah perkawinan. Yang ketiga, sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetapi bersama setelah perkawinan, atau tempat suami istri berdomisili tetapi setelah perkawinan. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia? Pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 hanya menentukan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah perkawinan atau setelah berakhirnya perkawinan. Yang B, penceraian dan akibat penceraian. Menurut asas hukum perdata internasional yang berlaku ditentukan bahwa masalah berakhirnya perkawinan karena perceraian dan akibat perceraian harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat, yaitu
Pembubaran perkawinan melalui gugatan perceraian dapat menimbulkan kesulitan bagi forum atau khusus dalam hal satu, menyelesaikan perkara berdasarkan lex loci. Karena ada kemungkinan bahwa hakim belum mengenali kaidah-kaidah hukum kecuali bila lex sama dengan hukum forum. Yang kedua, menentukan sistem hukum yang harus berlaku khususnya bila para pihak tetap mempertahankan kewarganegaraannya seperti sebelum perkawinan. Yang ketiga, menetapkan tempat kediaman bersama para pihak karena kemungkinan dapat terjadi bahwa menjelang berakhirnya suatu perkawinan suami istri tidak lagi hidup di tempat kediaman yang sama. Yang keempat, kewarganegaraan mengadili atau yudikasi dari peradilan. Dalam hal ini, apakah peradilan memiliki kewarganegaraan mengadili perkara perceraian diajukan kepadanya? Hukum mana yang akan... Sekian dari presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.